Ya, kita akan lanjutkan kembali dan teman-teman atau adik-adik kita dari JKT48 ini sudah berganti kostum. Jadi semakin cemerlang. Ini saya mau tanya sekarang sama Calontong. Calontong kan yang namanya semangatnya Kartini itu yang tersisa di generasi yang sekarang ini apa? Apakah masih ada atau sudah kebablasan? Saya kira Anda tidak perlu khawatir masalah itu. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Oh silakan. Saya dari komplotan lelaki mentor anak kekinian. Disingkat apa? Kolektor Ake. Oh. Kembali ke masalah tadi ya. Ketika ada pertanyaan anak dewasa sebelum waktunya. Iya. Ini salah siapa? Kalau kita berpikir jernih, yang namanya anak dewasa itu pasti sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Ya. Jadi ketika hal ini terjadi anak dewasa sebelum waktunya, ini yang salah siapa? Jelas pamannya. Kok pamannya? Kalau pamannya nggak salah, ini anak dewasa nggak mungkin sebelumnya. Ya kan? Ini anak dewasa sebelum waktunya. Gara-gara pamannya. Ini anak dewasa sampai sebel. Sebelum itu bukan sebel sama bukan sebel bukan. Sebel bukan. Ini sebelum itu adalah before. Pra. Oke lah kita anggap sebelum itu pra ya. Iya. Sepertinya tadi kalau dikatakan ada anak dewasa sebelum waktunya, kesannya itu ada yang salah. Coba Anda tidak ingin anak Anda dewasa? Ya ingin, tapi kan kalau sebelumnya tidak masalah. Karena dewasa itu yang Anda pikirkan adalah yang negatif. Seperti contoh, berciuman, berpacaran, bertingkah laku yang seperti orang tua. Hanya dewasa seperti itu yang Anda deskripsikan di otak Anda. Padahal dewasa itu bukan itu. Dewasa itu dan yang seperti itu sedikit sebenarnya. Walaupun nggak banyak. Ya kan sedikit lu ngomongnya. Ini mohon maaf. Ya. Untuk ukuran dewasa itu sebenarnya dilihat dari 3 aspek. Ada 3 C. 3 C. Satu secara fisik. Secara fisik dewasa itu ketika alat reproduksi itu sudah berfungsi secara maksimal. Iya. Pada laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Itu secara fisik. C yang kedua, psikologis. Psikologis itu kemampuan untuk menyelesaikan ketika ada masalah atau konflik. Betul. Mengontrol emosi itu termasuk. Yang si ketiga, sosial ekonomi. Dewasa itu ketika sudah punya kemandirian dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ada tanggung jawab lah ya itu. Itulah ukuran dewasa. Kalau anak Anda dewasa seperti itu, apakah Anda khawatir? Ada anak bernama Sinar. Siapa Sinar? Sinar, ini gadis kecil di Polewali Mandar. Ini baru kelas 1 SD. 1 SD. Sejak 2 tahun terakhir ibunya lumpuh dan itu satu-satunya orang tuanya yang ada karena bapaknya pergi. Tapi dia bisa berperilaku menggantikan peran-peran ibunya. Dia ngurusin ibunya ini si anak. Si Sinar ini. Jangan salahkan dia jadi dewasa sebelum waktunya. Tapi itu dewasa yang positif. Itulah yang harus kita ajarkan pada anak kita. Jangan takut anak kita dewasa. Asalkan positif. Mikir. Justru yang kita khawatirkan positif adalah ketika orang yang sudah umurnya tua tapi tidak juga dewasa. Mohon maaf Pak Jarwo. Secara pemikiran ya. Apapun itu. Kenapa harus contohnya saya? Saya nggak kan memberi. masih banyak orang tua yang lain. Tidak yang memberi contoh Anda tua dan tidak dewasa itu siapa? Ya Anda barusan nyebut nama Memang saya nyebut Pak Jarwo. Ada Pak Jarwo, dia cuma bilang minta maaf. Lagi kalau Bapak contoh biasanya diplastikin. Bapak merasa Emangnya saya mobil-mobilan apa? Biasanya begitu kalau contoh diplastikin. Ini contohnya nih Pak. Silakan duduk Pak Jarwo. Silakan duduk. Ini Pak Jarwo juga kelakuannya kekadal-kadalan sih. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan, Pak. Jadi Pak ya. Duduk Dal. Jadi itu yang saya maksud Pak. Jadi tidak ada yang salah dengan dewasa. Selama itu positif. Ada 4 pengaruh yang harus Anda perhatikan baik-baik. Pengaruh yang pertama? Satu adalah dewasa secara intelektual. Ini harus kita pengaruhi secara baik. Intelektual anak itu dewasa itu harus benar-benar diawasi oleh orang tuanya. Yang kedua dengan emosional.
Jadi kalau emosional kemampuan untuk menerima emosi atau juga mungkin ketika menghadapi sesuatu dia bisa menguasai emosinya secara wajar. Jadi Kemudian secara moral. Secara moral ini penting karena ini moral itu adalah kesetiaan pada asas-asas moral. Jadi kita ajarkan ini juga contoh. Kemudian secara sosial. Secara sosial misalnya ini termasuk ya keterbukaan terhadap apa ya? Orang lain terutama ya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Itu harus kita beri contoh. Tetapi dari ini semuanya saya ingin tahu ke Asri dan juga Karput sebelum ke Notulen ya. Kira-kira Anda tahu nggak diisi dalam bukunya Ibu Kartini yang berjudul The End of the Dark Rising of Shining itu apa isinya? Maksudnya itu sebenarnya emansipasi wanita. Kesetaraan itu seperti apa yang Anda inginkan? Maksudnya kesetaraan dari mendidik anak gitu. Tapi menurut saya jangan kebablasan. Artinya tadi kan Bapak bilang mesti di buku spiritual. Kalau kodratnya wanita itu memang harus apa-apa memberi izin dari laki-laki. Itu. Kalau Karput, emansipasi itu apa jadinya? Iya, sama sih sepertinya garis besarnya itu tadi. Lebih berarti kita wajib untuk menuntut haknya kita sebagai perempuan, pendidikan, kehidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi harus tetap sadar akan kodrat kita dan kewajiban kita juga. Jadi harus sejalan, itu baru yang namanya perempuan. Karena kan perempuan juga bisa menjadi tiangnya suatu rumah tangga, negara dan lain sebagainya. Gitu. Iya, terima kasih. Silakan, Kang Maman. Kang Maman yang disuruh, Pak. Iya ini Itu kenapa? kok Kang Cendol yang diri.